Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Aja idaman. Yeay. Oke, pada episode kali ini kita mau bahas apa nih, Deh? Ya, jadi di episode kelima ini kita bakal bahas tentang jurusan kuliah. Emang kita jurusan apa sih? Boleh di-spill dong? Ya, tentu boleh dong. Jadi aku sama Yanti kan sejurusan ya. Kita itu sama-sama anak manajemen. Masuk manajemen lewat jalur apa, Deh? Oke, kalau aku itu alhamdulillah aku masuk manajemen itu lewat jalur SNMPTN atau bisa disebut jalur undangan. Kalau Orang kamu? pintar ya. Enggak gitu juga dong, alhamdulillah aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Yan? Kalau aku masuk lewat jalur SBM, masuk manajemen, iya SBM. Wih, keren-keren. Salut aku sama anak SBM itu. Kan soalnya butuh perjuangan yang wah gitu loh, kan harus belajar segala macamnya gitu. Keren-keren. Oh ya, tadi kan aku lewat SNM, kamu SBM. Aku jadi penasaran, Yan. Pas dulu kamu SNM sama SBM itu, kamu milih jurusan apa aja? Itu jurusannya sama atau enggak? Soalnya dulu kan setauku ya, seingatku itu pas angkatan kita dulu itu maksimal kalau nggak salah 2 jurusan yang boleh diambil di SNMPTN maupun SBMPTN. Kalau kamu ngambil jurusan apa aja waktu itu? Kalau waktu itu karena dua jurusan ya sempit banget. Jadi yang pertama aku pas SNM milih statistika, pilihan keduanya itu manajemen. Tapi nggak Ngeri, keterima. nggak apa-apa. Itu aku milih pilihan satu manajemen, pilihan dua itu ilmu hukum. Alhamdulillahnya keterima. Kalau kamu deh, Alhamdulillah. Iya, kalau aku pas SNM dulu itu pilihan pertamaku itu ilmu komunikasi, terus pilihan keduaku itu manajemen. Taunya aku malah lolosnya di pilihan keduanya di manajemennya gitu. rezekinya di manajemen memang. Iya, alhamdulillah. Emang takdirnya buat jadi anak manajemen bukan anak ilkom. Biar ketemu sama aku. Iya nih. Oh iya, tadi kan kita udah nyebutin beberapa jurusan yang kita pilih nih. Ngomong-ngomong, alasan kamu milih jurusan itu apa sih, Yan? Kayak tadi ada statistik, manajemen, sama hukum itu apa alasan kamu milih itu? Pas SNM ya, dulu pas SMA aku gimana ya, kayak ke kimia udah bosen sama fisika, kayak bosen banget gitu. Pengen ngerasain Oke. jadi anak IPS. Pas kelas satu Mm-mm. SMA juga kayak aku lebih suka pelajaran IPS dari IPA. Jadi Iya. aku ya wes pengen linjur gitu, lintas jurusan. Mm-mm. eh, Pasti ke omku, tapi omku jangan semuanya kamu milih IPA, milih IPS maksudnya, soalnya takut Mm. nggak keterima. Iya, Ya iya. udah deh, aku ikut sarannya buat ngambil statistika. Ngambil Oke. statistika, terus pilihan duanya manajemen. Kayak padahal manajemen itu jurusan yang sulit ya, tapi ditaruh di pilihan dua. Nggak apa-apa. Ya udah Terus nggak kalau, keterima. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kalau yang SBM tadi kan aku sempat dengar ada ilmu hukum tuh. Kenapa kamu Eh, mau milih hukum? Pengen jadi pengacara, hakim, atau gimana? Dari SMP ya, aku pengen jadi polisi. Terus ngeliat Wih, pengacara, ngeliat Najwa Shihab itu kayak, ya ampun, keren banget. Aku pengen iya. jadi kayak dia gitu. Oke, oke, oke. Kalau kamu deh, milih ilmu komunikasi dan di pilihan dua manajemen itu kenapa? Hmm, itu adalah sebuah perjalanan yang panjang ya, sampai akhirnya aku mutusin buat ngambil 2 jurusan itu. Soalnya Hmm, jujur aja nih sebenarnya dari dulu tuh kayak banyak gitu loh jurusan pengen jurusan ini itu dan segala macamnya. Terus pas kelas 12 itu bingung banget gitu loh. Soalnya kayak nggak ada satu atau dua jurusan pasti yang benar-benar aku pengen gitu loh. Sampai akhirnya itu menjelang pendaftaran SNM kayak kalau nggak salah awal Januari mungkin ya. Ya pas udah kelas 12 semester 2 itu kayak mulai nyari-nyari ini sebenarnya aku tuh pengennya mau ngambil jurusan apa gitu loh. Sebenarnya tuh aku pengen psikolog kan, tapi mm-mm. di kayak kampus yang aku tuju itu nggak ada gitu. Terus juga katanya kalau mau jadi psikolog itu kan
harus lanjut ke S2 kan, baru bisa jadi psikolognya Iya, gitu. Nggak cukup S1 aja gitu. Jadi kayak S1 aja ini kayaknya berat, S2 lagi gitu. Tapi aku bener. sebenarnya tertarik gitu, psikolog. Nah, kalau proses ketemunya Ilkom itu, kalau nggak salah itu dulu sebenarnya, awalnya tuh aku tahu di Instagram gitu, kayak ada rekomendasi jurusan, entah itu buat anak introvert atau apa gitu loh. Pokoknya ada beberapa. Nah, itu awalnya yang bikin tertarik itu ada sastra Indonesia kan. Nah, sebenarnya aku juga tertarik gitu loh, kayak ditulis-menulis apa dan segala macamnya. Pokoknya yang berhubungan sama tadi kayak bahasa Indonesia gitu kan. Tapi aku tuh mikirnya kalau sastra Indonesia tuh kayak bahasanya yang bagus-bagus gitu loh, kayak yang nggak umum tapi bagus. Nah, sedangkan aku tuh kayak bingung gitu loh kalau pakai bahasa yang nggak umum gitu kan. Terus pokoknya singkat cerita tuh nggak usah deh, nggak jadi ke itu sastra Indonesia. Terus akhirnya tuh karena kan aku tuh suka sama kayak naskah gitu, nulis naskah cerita atau skenario gitulah. Sempet kepikiran pengen film dan televisi, tapi itu kan ada portofolionya kan. Nah, itu males aku bikin gitunya. Terus nyari-nyari jurusan apa ya sekiranya relate gitulah, ada kayak berhubungan sama scriptwriter-nya, kayak nulis skenario-nya. Terus nah ini tuh ada campur tangan secara tidak langsung dari seseorang. Kamu pasti tahu. Jadi orang itu tuh ngambil jurusan kuliahnya tuh apa ya? Media komunikasi namanya kalau nggak salah di luar negeri itu. Nah, Indonesia kan nggak ada itu kan media komunikasinya, adanya itu ilmu komunikasi. Nah, sama-sama ada ilkomnya. Terus pas aku cari tahu sih ilkomnya itu ada kayak hubungannya sama kayak jurnalis, scriptwriter gitu kan. Nah, jadinya aku tertarik. Terus ya udah deh akhirnya mutusin buat milih ilkom. Terus buat pilihan keduanya manajemennya itu karena pas aku inget pas dulu kelas 10 itu aku sempat kepikiran buat ngambil manajemen gitu, kayak ya tertarik aja gitu loh, nggak tahu sih kayak alasan pastinya apa, pokoknya ya tertarik gitu. Terus juga uh, ya tapi kalau misalnya sebenarnya itu agak ragu juga gitu milih dua jurusan itu, soalnya kan ya balik lagi tuh sesum, sedangkan aku dulunya tuh anak IPA sama kayak kamu pas SMA-nya. Jadi dua-duanya itu lintas jurusan gitu. Ya sama kayak kamu SBM kan dua-duanya lintas jurusan ya tadi. Iya, soalnya ya aku ngerasa aku tuh nggak punya ketertarikan jurusan-jurusan di IPA. di saintek gitu loh, di saintek kayak bingung gitu loh. Jadi dokter apa perawat apa apalah teknik-teknik itu kayak ngerasa nggak tertarik gitu Nggak ada. loh. Terus juga ya sama kayak kamu, kayak udah bosen juga gitu loh ketemu kimia, fisika, apalah. Ya ampun, terus akhirnya ya udah nekat dua-duanya ngambil lintas jurusan itu. Terus sekarang kan udah jadi mahasiswa manajemen, udah semesternya udah akan semakin tua. Iya. Gimana sih jadi rasanya jadi anak manajemen? Wah, rasanya ya bersyukur, walaupun pada awalnya pas kayak pengumuman SNM itu sempat ngerasa sedih karena maunya itu di Ilkom tapi ternyata masuknya di manajemen, tapi nggak apa-apa. Tetap senang, bersyukur karena aku tahu di luar sana ada banyak yang pengen kayak aku gitu. Tapi ya udahlah, dijalani aja gitu. Terus perasaannya kayak selama perkuliahan ini ya seru-seru aja, ya happy-happy aja sih, soalnya ya itu sih kayak bisa belajar banyak hal gitu loh. Soalnya kan kayak ya anggaplah di semester 4 kemarin di salah satu matkul itu kan ada disuruh bikin misal strategi atau desain produk lah, bikin apalah gitu. Jadi kayak terus bikin tata letak juga kan, layout gitu kan. Jadi belajar manajemen itu luas gitu loh. Soalnya ya nggak cuma itu tok gitu. Terus juga di manajemen itu nggak ngebosenin menurutku karena kan apa ya, nggak cuma teori-teori aja, ada itu hitungannya. Jadi sebenarnya tuh aku suka itu hitungan, tapi nggak tahu kenapa nggak tertarik dengan jurusan desain tech gitu sih. Ya pokoknya so far jadi anak manajemen ya aku seneng, bersyukur, bangga juga jadi bagian dari jurusan tercinta. Kalau kamu gimana perasaan kamu jadi anak manajemen? Pas awal keterima ya senang, pas sekarang udah masuk semester ini ya campur gitu. Ada senengnya, ada juga kayak
nggak nyangka banget gitu ini ada di manajemen. Kalau senangnya itu ya tadi kayak ilmunya itu luas banget. Kita itu kayak diajarin menjadi kayak sultan. Kenapa bisa dibilang gitu? Kita diajarin kayak bos, gimana kita ngatur sumber daya manusia, pemasaran produk. Terus juga misalnya sampai penjualannya gimana, strategi-strateginya gimana, luas banget pokoknya. Dan itu sangat bagus sih, sangat bagus kita kalau mau bangun bisnis. Iya, benar-benar. Terus sedihnya juga, ya itu nggak nyangka banget manajemen itu kayak sosum, tapi hitungannya juga masih banyak. Tapi walaupun Iya, hitungan kayak nggak hitungan IPA gitu, tetap bikin bikin senang gitu hitungannya. iya, iya. Heeh. Jadi so far kita berdua di enjoy ya, sangat menikmati jadi anak manajemen dan juga gitu, bangga bersyukur gitulah. Heeh. Oh ya, buat yang sebelum penutupan nih Yan, mungkin kamu ada pesan buat para jaman, buat teman-teman sekalian, mungkin yang lagi bingung nih, mau ngambil jurusan apa, mau lintas jurusan atau apalah, tapi kan kebanyakan orang lintas jurusan itu takut soalnya lebih beresiko daripada yang sejurusan gitu. Atau mungkin mau ngasih pesan buat yang maba-maba nih yang baru masuk kuliah, atau pesan buat yang cutting-cutting buat para angkatan udah tua nih, biar semangat lagi, biar termotivasi lagi itu. Ayo silakan sampaikan pesan-pesanmu Yanti. Kalau buat calon maba ya, buat calon maba yang masih SMA, menurutku itu kalian itu perlu lihat kalian maunya jadi apa, yang kira-kira kalian benar-benar pengen dan nggak akan berubah gitu, biar kalian nanti masuk jurusannya relate, ilmu yang kalian pelajari itu relate gitu. Terus buat para maba-maba yang kuliah online, tetap semangat, jangan banyak ngeluh, syukurin, karena masih banyak di luar sana yang nggak bisa kuliah. Buat cutting-cutting juga semangat, skripsinya bentar lagi lulus, bentar lagi ngelamar orang yang disayang. Iya. Waduh. Oke, sip. Kamu deh, ayo dong pesan-pesan. Tadi udah disampaikan sama Yanti, udah wah banget pesan-pesannya. Aku cuma mau nambahin buat yang tahun depan mau daftar kuliah, mau jadi anak kuliahan, entah itu kalian baru lulus tahun depan atau mungkin para gap year gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya mulai sekarang itu dipikirin baik-baik, dipikirin matang-matang. Kalian mau ngambil jurusan apa, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, terus juga mau di universitas mana, di kampus mana, itu pokoknya dipikirin baik-baik dari sekarang. Terus nanti kalau udah ada pendaftaran SNM itu segera ikut aja. Pokoknya coba semua jalur, ikut SNM. Mulai sekarang kan masih ada waktu nih. Coba diperbaiki nilai-nilainya kalau dirasa masih kurang. Terus kalau di SNM itu masih gagal, nggak apa-apa, coba lagi di SBMPTN. Nah, kan masih ada cukup banyak waktu nih buat SBMPTN. Nah, mulai sekarang juga, selain kalian memperbaiki nilai-nilai rapot kalian, juga coba perbaiki belajar kalian. Maksudnya itu ditingkatin lagi, persiapin diri kalian sebaik mungkin buat ikut UTBK nanti, belajar ya soal-soal dan segala macamnya. Terus kalau di SBM masih gagal, nggak apa-apa, coba lagi di Mandiri. Mandiri juga ada banyak gitu, ada Mandiri yang prestasi juga itu ada setauku. Kalau misal udah nyoba SNM, SBM, Mandiri juga masih gagal, nggak apa-apa. Kalian bisa coba daftar di universitas di kampus swasta gitu. Soalnya sekarang kan swasta itu nggak kalah ya sama negeri, swasta juga banyak kok yang bagus gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang mau kuliah itu tetap semangat, mulai direncanakan dari sekarang, direncanakan baik-baik, kalian mau ngambil langkah apa, mau ya pokoknya matengin rencana kalian lah, biar nanti nggak gopo, biar nanti lebih siap kalau menghadapi hari hanya gitu ya. Terus juga mau nitip pesan kalau kalian nanti di SNMPTN itu lolos, amin gitu ya. Lolos minta tolong itu dimasukin gitu ya, diterima maksudnya. Kan ada tuh, ada yang lolos SNM tapi ternyata ditolak, nggak dimasukin dengan alasan segala macamnya lah. Nah itu kan nanti malah kayak sekolahnya mungkin di blacklist atau apa gitu. Makanya itu untuk menghindari itu, sebelum milih jurusan itu dipikirin dulu baik-baik. Jadi kalian udah siap gitu loh. Kalau misal kalian entah itu lolos di pilihan 1 atau pilihan 2, kalian udah siap ngejalaninnya, nggak
sampai yang nggak dimasukin terus akhirnya malah berdampak buruk buat kalian sendiri maupun buat sekolah kalian. Ya pokoknya semangat selalu, entah itu buat yang mau kuliah, lagi kuliah ataupun yang mau lulus kuliah. Semoga apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian impikan, apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Ya pokoknya aku doain yang terbaik buat teman-teman sekalian. Wah, keren banget nih penutupnya dari dia. Oke, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa dengerin podcast kita setiap malam minggu jam 8 malam di Ya, podcast ini tayang di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun atau nama channelnya Diajeng Novida. Jangan lupa dengerin ya, malming-malming, biar nggak gabut dengerin podcast kita. Ya. Dan buat kalian yang mau request podcast, kalian bisa request ke IG aku atau Dea. IG-mu apa, deh? Ya, Instagramku Diajeng Novida. Kalau kamu, Yan? Dan Instagramku Sri Rahmayanti 900. Kalian bisa request, mau kasih kritik, saran juga boleh. Kita terbuka banget kok. Oke, cukup sekian ya buat podcast kali ini. Terima kasih. Stay safe, stay healthy semuanya. Jaga diri baik-baik. Semangat selalu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.